Timnas Amin klaim Anies unggul dalam debat perdana yang diselenggarakan KPU. Anies dirasa mampu menguasai materi debat perdana. Pasca debat perdana calon presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, juru bicara Timnas Amin, Angga Putra Firdian dalam konferensi pers menyatakan keyakinannya mantan Gubernur DKI Jakarta itu dapat menambah elektabilitas dalam meraih suara di Pilpres nanti dalam debat perdana. Anies Baswedan terlihat menguasai materi yakni seputar pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Timnas Amin juga melihat nama Anies unggul di berbagai macam sosial media. Saat debat, Anies juga berani untuk menyuarakan isu-isu soal pelanggaran HAM di masa lalu, serta perihal demokrasi di Indonesia yang masih perlu banyak perbaikan. Untuk menghadapi debat kedua nanti, sejumlah strategi juga disiapkan. Timnas Amin bahkan mengharapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam dalam materi debat yang diselenggarakan oleh KPU. Pak Anies juga kemarin oke banget gitu, beliau menguasai materi dan menguasai panggung. Beliau juga menurut saya salah satu yang paling penting adalah ketika beliau menyampaikan hal-hal terkait dengan kasus yang ada di publik tapi belum semua orang berani mengungkapkan gitu. Kasus kematian Harun Al-Rashid di demo Bawaslu tahun 2019, kilometer 50 extrajudicial killing di kilometer 50. Juga kasus Kanjuruhan gitu ya, itu adalah kasus-kasus yang mungkin pernah ramai lalu hilang dari pembicaraan, dan Pak Anies Baswedan kemarin mengangkat lagi di. Usai debat pertama Capres 2024, tim kampanye nasional TKN Prabowo Subianto juga mengklaim kemenangan calon presiden nomor urut 2. Anggota Dewan Pakar TKN Budiman Sujatmiko mengklaim Prabowo berpengalaman dalam debat Capres, apalagi pertanyaan soal HAM selalu diungkit calon lain. Budiman juga menambahkan pertanyaan mengenai penyelesaian kasus HAM seharusnya ditanyakan kepada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang juga saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam dan diberikan tugas Presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM non-yudisial. Pak Prabowo adalah bagian dari pemerintahannya Pak Jokowi. Kebetulan cawapresnya juga ada dari pemerintahannya Pak Jokowi. Kebetulan cawapresnya juga ada dari Mas Ganjar, Pak Mahfud, bagian dari pemerintahan Pak Jokowi juga yang bertanggung jawab mengeluarkan perpres soal penyelesaian soal hak penyelesaian non yudisial. Artinya itu sebagai ditanyakan oleh Pak Ganjar kepada Pak Mahfud, karena dia yang bertanggung jawab. Kalau Pak Prabowo tegas Pak, bukan dia berwenang, tapi kalau keputusan dia siap melaksanakan. Kira-kira ya. Jadi menurut saya pada soal yang kata orang menjadi titik lemah Pak Prabowo justru tadi mengatakan dengan tegas, apapun keputusannya pemerintah, dia bagian dari pemerintah kan siap menjalankannya. Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Sandiaga Uno, mengklaim penampilan calon Presiden Ganjar Pranowo di debat Capres mendapatkan respon positif masyarakat. Pasalnya dalam visi misinya, Ganjar menegaskan penegakan hukum yang tanpa tebang pilih bisa meningkatkan kepercayaan investor dan berdampak terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja. Sebagai Ketua Dewan Pakar, Sandiaga telah memberikan masukan kepada Capres Ganjar dalam berbagai aspek untuk strategi dalam strategi debat sehingga penyampaian gagasannya dapat diterima masyarakat. Dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada melihat bahwa pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi komitmen dari pesan yang disampaikan dalam debat pertama. Dan Pak Ganjar oleh P3 karena kami memiliki sistem pemantauan mendapat respon yang positif dari para pemilih yang belum menentukan pilihan, terutama di beberapa daerah di Jawa Barat dan di Jawa Timur yang menjadi fokus dari penggalangan suara untuk P3 dan juga untuk Pak Ganjar.